Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi rangkaian power supply. Yang pertama, transformator atau trafo. Langsung saja kita membuat rangkaiannya. Pilih di sini voltage-nya. Di sini ada berbagai macam, tapi saya menggunakan voltage. Klik kanan untuk menghentikannya. Terus klik kanan. Di sini ada advice, klik, terus sinus. Terus di sini DC-nya 0, amplitudonya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Untuk resistansinya 0,001. Oke. Selanjutnya kita menggunakan induktor. Menggunakan dua induktor. Klik kanan untuk menghentikannya. Atur posisi. Kita pindahkan L di sini dan ini. Selanjutnya klik kanan untuk L sini menggunakan 100 mH. Dan L satunya lagi klik kanan menggunakan 1 mH. Oke. Atur posisinya. Setelah itu klik resistor, disimpan di sini. Maka klik R-nya, resistornya itu 1K. Oke. Setelah itu kita sambungkan menggunakan view. Jangan lupa kita menggunakan ground. Di sini saya menggunakan 2 ground. Atur posisi.
Sebelum kita melakukan simulationnya, coughing dulu dua induktor ini menjadi trapo. Klik di pojok ini, K, L1, L2, 1, enter. Setelah selesai rangkaiannya, kita buat simulasi dengan mengklik run. Waktunya 100 ms. Oke. Maka akan muncul grafik seperti ini. Kita klik untuk mengetahui tegangan dari primer, kita klik yang ini. Maka didapatkan untuk tegangan primernya itu 220 volt pada arus AC. Sedangkan kita klik di sini, untuk arus DC, untuk arus bagian silindernya kita didapatkan 22 volt. Dan negatif di sini 22 volt. Klik 2 kali. Di sini tuh 202 volt untuk tegangan primer dan min 220 volt. Maka didapatkan P-nya. Ini tegangan primer, ini untuk tegangan sekunder. Ketika primernya 220 volt, maka sekundernya lebih kecil, yaitu 22 volt tegangannya. Tadi sudah selesai untuk menganalisis rangkaian pada trapo. Selanjutnya, rangkaian pada bagian penyearah. Yang pertama adalah penyearah gelombang. Seperti biasa, kita cari voltage. Klik kanan untuk menghentikannya. Terus klik di sini. Sinusnya. DC-nya 0. Terus amplitudenya 220. Frekuensinya 50 Hz. Oke. Dan di sini kita pilih resistensinya 0,001. Oke. Oke. Selanjutnya pilih rangkaian induktor. Saya di sini menggunakan 2 induktor. Kita atur untuk L2. Klik kanan. Ini pindahkan ke sini.
Selanjutnya menggunakan dioda. Kita tentukan arahnya. Dan resistornya. Menggunakan satu resistor. Klik kanan untuk R-nya itu 1K. Oke. Sedangkan untuk L-nya klik kanan 1 mH. Oke. Oh, 100 mH. Oke. Atur posisinya. Setelah ini, maka kita sambungkan. Saya menggunakan, jangan lupa menggunakan ground, menggunakan 2 ground. Atur posisinya biar sama. Selanjutnya, klik di bagian sini. Kita tulis K, L1, L2, 1. Enter. Kita perkecil. Iya. Nah, setelah itu klik run. Ininya 100 ms. Oke. Maka muncul untuk mengetahui grafiknya antara primer dan sekunder. Kita lihat dari tegangan primer dulu terlebih dahulu. Maka dilihat bahwa sumbernya yaitu dari 0 sampai 220 dan kembali lagi menjadi negatif 220. Klik di dioda sebelumnya, didapatkan juga pada awalannya 0
terus naik lagi atasnya 22 dan bawahnya itu sebesar min 22 volt. Selanjutnya klik di bagian dioda yang ini. Didapatkan, maka di sini tetap saja di bawahnya ada 0, terus ketinggiannya 22 dan untuk lembahnya 0 juga. Dapat dibandingkan bahwa ketika sekunder atau di sekunder input diodanya dan grafik input dioda dan output diodanya. Di sini didapatkan bahwa 0 sampai ketinggiannya 22 volt. Di sini juga 0 ke bawahnya min 22, ke atasnya lembahnya 22 dan ketinggiannya 20 positif 22. Inilah dioda penyearah setengah gelombang mengalami penurunan sebesar jatuhnya pada dioda. Sebelumnya kita sudah menggunakan atau melakukan simulasi dengan arah gelombangnya setengah pada bagian penyearah dengan arahnya gelombang setengah. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan simulasi lagi untuk penyearah gelombang penuh. Seperti biasa, dicari dulu voltage-nya. Klik kanan. Selanjutnya, induktor. Di sini saya menggunakan 3 induktor. 1, 2, 3. Enter. Arahnya yang L3-nya disimpan di sini. Pindahkan L-nya, L2 juga sama, dikedepankan. Klik kanan untuk mengubah L ini. L-nya adalah 100 mH. (0,5 mH).
0,5 milihenry. Oke. Kita pindahkan ke sebelah sini. Klik kanan. Pilih advice, terus pilih sinus. DC-nya 0, amplitudonya 220, frekuensinya 50 Hz, dan resistensinya 0,001. Oke. Kita menggunakan dioda. Dioda 1, dioda 2. Bentar. CTRL. Terus menggunakan resistornya 1 di sini. Resistornya kita pilih 1K. Oke. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan ini. Bentar. Dioda 2. Kita rotasikan. Atas speaknya lo. Binai mana jamnya binai.
Oh kan dia nya. Nah, dia kan dia. Nanti Selanjutnya kita menggunakan resistor. Klik di sini. Untuk R-nya kita ubah jadi 1K. Oke, terus untuk kita menggunakan ground. Disimpan di sini. Di ujung ground 1, ini ground 2. Klik kanan. Kita sambungkan. Salah. ulang tahun. Udah makan gitu. Satu dioda lagi. Simpan di sini. Klik kanan. Klik ini untuk menyambungkan dengan resistor dioda dengan resistor. Klik ini, kita tulis K, L1, L2, L3, L3, 1, enter. Disimpan di sini. Ini untuk menjadi trafo diodanya. Menggunakan 2 dioda. Klik kanan untuk menghentikannya. Maka rangkaian penyiarannya sudah. Selanjutnya kita melakukan simulasi dengan klik run 100 ms. Oke. Maka di sini sudah ada untuk menentukan grafik dan untuk mengetahui nilai dari primer dan sekunder dalam 2 dioda. Pada primer kita lihat bahwa di nilai tertingginya adalah 202 volt, sedangkan nilai terendahnya adalah min 202 volt. Dilihat lagi untuk L1 pada sekunder, untuk untuk L2 kita lihat bahwa ini adalah warna biru diketahuinya, berarti dari 0 di sini 0,5 kan 0,5 berarti berbanding dengan 100 berbanding dengan 0,5 atau angka 200 berbanding dengan 1. Dari sisi yang lain pada L3 L3
didapatkan bahwa dari sisi lainnya adalah berbeda dengan 180 derajat. Didapatkan 220 berbanding atau dibagi 10 akar 2 atau 100 berbanding 0,5 atau 200 akar 200 berbanding dengan 1. Sedangkan untuk dioda output yang keluar, berarti positifnya yang keluar dan negatifnya itu dia tidak mengalir. Ini untuk outputnya pada dioda. Seluruh alirannya ke sini. Ini ini dia pada L2 double klik aja, dan pada L3-nya L2 ini pada L3. Pada L3 dapat diketahui. Ini perbandingan grafik antara L1, kumparan L1, kumparan L2, dan output pada diodanya. Sebelumnya kita sudah melakukan penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Sekarang saya akan melakukan simulasi pada penyearah menggunakan 4 dioda. Seperti biasa kita cari voltage. Oke. Setelah itu klik kanan, advice, terus pilih sinus. Untuk DC-nya 0, untuk amplitudonya adalah 220 dan untuk frekuensinya 50 Hz. Dan untuk resistensinya 0,001. Enter. Selanjutnya saya menggunakan induktor. 1, 2, 3. Enter. Hapus. Kita pindahkan ke sebelah sini untuk L1 dan untuk L ininya. Klik kanan, ketik 100 mili Henry. Enter. Klik yang ini.
Selanjutnya kita ganti arah posisi dari induktor 2. Untuk L1-nya. Untuk L-nya sini. L-nya itu 1 mH untuk L2. Oke. Setelah itu dioda. Kita menggunakan 4 dioda. 1, 2, 3, 4. Oke. D1. D2. Terus D2 di sini. D3, B4. D4. D4 di sebelah sini. D3. D4 sejajar dengan D1. Sedangkan untuk D3 sejajar dengan D2. Sejajar dengan D2. Selanjutnya kita hubungkan. Hubungkan
Kita ubah R-nya. R 1K. Oke. Saya jangan lupa menggunakan ground untuk primer dan sekunder. K L1 L2 1 enter.
Setelah rangkaian ini dibuat, selanjutnya kita melakukan simulasi dengan mengklik run. Pilih stop timernya itu 100 milisekund. Oke, maka di sini terdapat untuk mengetahui grafiknya. Kita klik pada primer. Klik. Maka didapatkan 0 dari 0 sampai 220, kembali lagi ke bawah 220, maka puncaknya itu 220 volt dan ke bawahnya itu tambahnya 220 volt. Sedangkan pada dioda 1 didapatkan puncaknya itu dari 0 sampai 22 volt dan atau bisa disebut dengan 10 akar 1. Sedangkan untuk di bawahnya, klik lagi, maka didapatkan 0 sampai 22 volt. Ini untuk L1 dan untuk L2. Maka didapatkan lagi untuk pada dioda 1 dan dioda 3, ada dioda 2 dan dioda 4. Nah, ini untuk dioda 1 dan dioda 3, di sini untuk dioda 2 dan dioda 4. Nilainya itu sama. Dan untuk tegangan pada beban, pada ini disebut dengan pada beban atau beban merupakan gabungan dari sinyal-sinyal antara dioda 1, dioda 3, dioda 2, dioda 4. Kita klik untuk mengetahuinya. Klik yang merah ini. Maka didapatkan 22 volt. Kekurangan dari, kan tadi sudah mengetahui pada dioda 2. Nah, sekarang pada dioda 4 ada kekurangannya, yaitu dari 0 yaitu titiknya itu kembali lagi ke nilainya adalah 0. Awalnya 0, terus ke atas 22, terus 0 lagi, terus 22, 0 lagi, dan 22. Maka seterusnya sampai sana tetap saja ada 0 dan 22-nya. Tingginya 22 dan kembali lagi 0, 22 dan 0. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ketiga pada power supply, yaitu menggunakan sistem kapasitor dan resistor yang apabila diberi tegangan kepada kapasitor untuk menyimpan muatan pada waktu tertentu. Ketika kapasitor tidak diberi tegangan atau maka akan mengeluarkan muatan untuk loop tertutup sehingga mengeluarkan muatan pada waktu tertentu. Sebelumnya kita sudah melakukan rangkaian dengan 4 dioda dan 1 resistor. Tetapi di sini saya akan menggunakan
kapasitor. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Satu kapasitornya disimpan di sini. Kita sambungkan. Setelah melakukan percobaan ini, selanjutnya kita setelah melakukan rangkaian ini, membuat rangkaian ini, selanjutnya menggunakan Start Simulation untuk melakukan simulasinya. Selanjutnya kita menggunakan simulasi dengan mengklik Run, dan muncullah untuk mengetahui grafiknya. Kita mengetahui grafik pada primer L1. Didapatkan bahwa puncak tertingginya yaitu 220 volt dan puncak terendahnya yaitu min 220 volt. Sedangkan pada kumparan sekunder
Ini L1-nya. Untuk L1 yang di bawah, kita klik, double klik, maka didapatkan bahwa dari 0 sampai 22 volt dan turun lagi ke bawah negatif 0 dan naik lagi ke atas 22 volt. Sedangkan pada L2 yang di bawahnya, kita klik, double klik untuk mengetahui. Didapatkan kosong dari mulai 0 sampai 22 volt, turun lagi untuk nilainya 0, naik lagi sampai 22 volt. Selanjutnya, kita agar dapat mengetahui bahwa kapasitor ke resistor berban. Di sini terletaknya ada 2 beban tegangan yang stabil. Contohnya, kita klik yang di sini. Tuh, maka didapatkan dari 0 sampai 22 volt. Ini tuh stabil, arahnya itu stabil. Sedangkan pada di sini ini untuk kapasitornya 1 M. Sedangkan jika kapasitornya kita pilih 100. Oke. Jika dikasih nilai dari kumparan kapasitornya itu 100 μ, maka diperkecil selisih dan puncak lembahnya. Tetapi jika dikasih 1 M, maka akan mengecil tegangan trivelnya. Dapat disimpulkan bahwa metode ini berfungsi untuk menghilangkan nilai 0 pada dioda 4 ini, dioda 1, dioda 2, dan dioda 3, dan dioda 4. Dilanjutkan dengan power supply bagian regulator berupa IC regulator. Yang sering digunakan adalah IC LM78. Maka SN dari DC-nya itu 0, untuk amplitudenya 220 dan frekuensinya 50 Hz. Untuk resistensinya itu 0,001. Sedangkan pada L1-nya itu 100 mH dan L2-nya itu 1 mH. Di sini menggunakan 4 dioda, dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Di sini juga menggunakan kapasitor dan resistor. Selanjutnya, untuk melakukan simulasi pada regulator, kita menentukan diodanya. Dioda pada Zener.
CTRL R. Selanjutnya kita menggunakan resistor. Resistornya tuh klik ini untuk memindahkan. Simpan di sebelah kapasitor dan diode Zener. Klik kanan untuk menentukan resistornya itu 220 volt. Oke. Sudah ini kita langsung menggunakan simulation. Klik run, maka didapatkan hasilnya. Kita coba untuk pada primer didapatkan puncak tertingginya 202 volt dan puncak terendahnya min 220 volt. Tidak ada masalah. Sedangkan pada L1, L2-nya pada sekunder didapatkan sama dari 0 sampai puncak tertingginya 22 volt. Kembali lagi 0, puncak tertingginya 22 volt. Dan seterusnya. Selanjutnya pada di bawahnya, L yang di bawah, didapatkan bahwa dari 0 sampai puncak tertingginya 202 volt, kembali lagi 0 dan puncak tertingginya 220 volt, dan seterusnya. Sedangkan pada kapasitor dan ke resistor, beban pada beban yang stabil didapatkan adanya 0 sampai dengan 20 volt. Ini itu di 22 volt puncaknya itu stabil. Kita uji coba pada didapatkan bahwa hasilnya itu berbanding sedikit pada percobaan kapasitor dan resistor, tetapi pada dioda ini didapatkan bahwa dari 0 sampai dengan puncak terendah jadi sedikit perbandingnya itu ada berbanding dengan sedikit perbandingannya itu. Dengan tujuan bahwa akan memperkecil kembali tegangan triple dengan menggunakan regulator dengan dioda Zener. Sekian simulasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.